Nah, kalau kita lihat pemberitaan pada saat lalu, memang sih seolah-olah itu Pak Jokowi isu-isunya akan menjadi ketua umum Golkar dan lain sebagainya ya, isu-isunya pada saat lalu. Dan benar, tiba-tiba yang diprediksi oleh Tempo pada saat lalu, Airlangga Hartarto tiba-tiba mundur tanpa ada kejelasan. Bayangkan ya, ketika Pilpres, Pileg, bahkan yang didukung oleh Golkar melalui Airlangga Hartarto ini, menurut saya bisa membawa Golkar menjadi partai yang terbesar nomor 2. Nah, menurut saya apa yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto pada saat lalu bisa membuat Partai Golkar berada di urutan nomor 2 partai terbesar di Indonesia. Menurut saya itu juga sangat keren sekali. Langkah-langkah politik Golkar mampu membuat Partai Golkar diminati oleh masyarakat Indonesia. Menurut saya sangat keren. Tetapi tiba-tiba ada hal yang sangat mengejutkan, Airlangga Hartarto mundur lah. Nah, bahkan spekulasi pada saat lalu itu sangat banyak sekali lah. Konon katanya ada terkait kasus-kasus hukum, tersandra, dan lain sebagainya. Nah, prediksi juga pada saat lalu ketika Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Golkar, ya memang isu yang santer itu adalah Bahlil Lahadalia yang akan menjadi Ketua Umum Golkar. Dan ternyata juga benar. Bahlil Lahadalia yang sangat akrab sekali, loyal terhadap Pak Jokowi, tiba-tiba menjadi Ketua Umum Golkar. Nah, ini menurut saya rangkaian fenomena yang sangat berkaitan lah. Setidaknya Pak Jokowi itu akan memegang setidaknya kekuasaan dari Golkar dan lain sebagainya. Memang isu-isunya pada saat lalu seperti itu ya. Dan ternyata Bahlil menjadi Ketua Umum Golkar. Nah, yang cukup unik lagi, wah kira-kira kapan Pak Jokowi dan Golkar itu akan masuk Golkar? Dan bahkan juga isunya memang santer sekali. Pak Jokowi dan Golkar itu akan masuk dari keluarga Golkar. Bahkan juga dipertegas pada saat lalu oleh Airlangga Hartarto. Pak Jokowi dan Gibran sudah masuk keluarga Golkar. Tetapi sampai saat ini pun juga belum ada setidaknya pengukuhan sebagai kader dan lain sebagainya. Nah, kalau kita amati pada tanggal 7 November 2024, kalau kita melihat statement dari Bahlil akan ada kader kejutan, itu juga konon katanya Pak Jokowi dan Gibran akan masuk ke Partai Golkar. Tetapi setelah diumumkannya ada kader atau pengurus dari Partai Golkar, ternyata tidak ada kejutan tersebut. Nah, apakah ini juga termasuk penolakan terhadap Pak Jokowi dan juga Gibran masuk sebagai Partai Golkar? Apalagi setelah dipecat oleh PDIP yang konon katanya manuver dari Pak Jokowi pada saat lalu itu membuat nama PDIP itu turun drastis lah pada Pileg. Dan bahkan kalau kita lihat pada Pilkada, PDIP sungguh dihajar habis-habisan ya oleh kekuatan yang super besar lah, kurang lebih seperti itu. Apakah partai lainnya itu takut ya? Setidaknya kalau Gibran dan Pak Jokowi itu masuk sebagai kader, ya menurut saya pastinya ketakutan tersebut pasti akan membayang-bayangi ya. Apakah nanti kalau Pak Jokowi masuk ke Golkar akan sama dihianati seperti Pak Jokowi ke PDIP? Ya pasti bayang-bayang seperti itu akan dirasakan lah setidaknya oleh Golkar dan bahkan partai-partai yang lainnya. Jadi menurut saya partai-partai semua kalau melihat rekam jejak dari Pak Jokowi pasti akan menutup ya setidaknya peluang untuk masuk menjadi pengurus atau bahkan menjadi ketua umum. Wow, kalau kita lihat saja Pak Jokowi masuk sebagai kader Golkar sudah sangat lama ya, 20 tahun, tetapi juga berakhir Anda tahu sendiri lah. Anda tahu sendiri dari ungkapan Andi Wijayanto pada saat lalu malah ngeri-ngeri sedap, suara PDIP akan turun. Wah, bayangkan ya, masih menjadi kader tetapi menginginkan suara PDIP turun pada Pileg dan Pilpres. Ini sangat mengejutkan sekali. Nah, kalau kita flashback ke belakang ya, ada berita seperti ini. Siapa kader baru Golkar yang bakal jadi kejutan? Siapa dia? Partai Golkar akan mengumumkan kader baru pada Kamis 7 November sore. Pengumuman akan disampaikan langsung Ketua Umum Golkar Bahlil, Jalan Anggrek Selipi, Jakarta Barat. Ketua DPP Golkar Dev Laksono mengatakan akan ada kejutan mengenai sosok kader baru yang akan diumumkan nanti. Siapa kira-kira kader baru yang mengejutkan itu? Yang pasti akan ada hal-hal yang mengejutkan. Isu Jokowi menyeruak. Wah, gara-gara itu pun isu Pak Jokowi gabung ke Golkar dan
bahkan Gibran pun menyeruak ya. Ternyata jelang pengumuman kader baru Golkar, Presiden ke-7 RI Jokowi ternyata terbang ke Jakarta. Ia berangkat dari Solo ditemani istrinya Iriana Jokowi. Mau tidak mau isu pun berhembus, lalu muncul cocok logi soal keberangkatan Jokowi ke Jakarta ini dan dikaitkan dengan Golkar. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, JK kayaknya sih tidak sependapat misalkan Pak Jokowi masuk sebagai kader Golkar. Ya nggak mungkin lah Pak Jokowi masuk ke Partai Golkar menjadi kader biasa, tidak mungkin lah, pasti juga akan menjadi pengurus. Nah, menurut Pak JK, kalau menjadi ketua itu minimal menjadi pengurus 5 tahun. Nah, untuk menjadi pengurus Partai Golkar itu minimal berapa tahun juga. Nah, ini juga harus dipertimbangkan betul-betul ya. Yang sudah menjadi 20 tahun ke Partai PDIP saja bisa berakhir dengan pengkhianatan, apalagi yang barusan saja menjadi kader Golkar. Ya, kemungkinan bisa hal yang sama. Politikus senior Partai Golkar Yusuf Kala merespon isu yang menyebut Presiden Jokowi bakal bergabung dengan partainya. Jika mengatakan semua orang bisa masuk ke partai berlambang pohon beringin itu, namun ia mengingatkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, semua orang bisa bergabung ke Golkar, tapi tentu dengan syarat-syarat bergabung aja boleh, kata JK di Hotel Sultan. Untuk menjadi ketua umum, JK mengatakan seorang kader harus aktif minimal 5 tahun di Golkar. Jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau apa minimum 5 tahun jadi pengurus, ujarnya. Isu Presiden Jokowi bergabung ke Golkar mencuat seiring keretakan hubungan dengan PDIP ya. Apalagi PDIP juga sudah tegas memecat Pak Jokowi dan Gibran ya. Yusuf Kala sebut syarat Jokowi untuk jadi ketum Partai Golkar dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari sini ya, bahkan kalau Pak Jokowi misalkan masih bertahan setidaknya di PDIP, bisa jadi loh Pak Jokowi menjadi ketua umum PDIP. Sangat bisa saja terjadi karena Pak Jokowi juga kader yang sudah sukses setidaknya membawa nama harum PDIP pada waktu lalu, maksudnya di 5 tahun kepemimpinan menjadi presiden, menurut saya masih membawa nama harum PDIP. Tetapi setelah 2 tahun sebelum purna tugas itu manuver-manuvernya justru sangat menjatuhkan nama PDIP. Lebih kalau kita lihat pada Pilpres, Pileg, dan bahkan Pilkada. Wow, serangan-serangan kepada PDIP itu sangat masif sekali ya. Diusulkan jadi ketua umum PDIP, Jokowi saya pensiun pulang ke Solo, banyak yang muda-muda. Wah, seperti itulah. Bahkan pada saat lalu juga disebut setidaknya Gibran dan Pak Jokowi itu mau bergabung ke Golkar lewat pintu dari MKGR. Ternyata juga tidak terlaksana. Wah, ini juga ada apa ya, dan patut dipertanyakan ya, apakah memang dari internal Golkar itu setidaknya tidak menginginkan lah Jokowi masuk sebagai kader Golkar dan tidak menginginkan lah adanya manuver-manuver Pak Jokowi seperti halnya yang dilakukan pada PDIP waktu lalu. Ya, spekulasi itu memang muncul setelah Pak Jokowi resmi dipecat oleh PDI Perjuangan. Mau berlabuh kemana kira-kira Pak Jokowi, apalagi sampai saat ini juga belum pensiun ya dari dunia perpolitikan, bahkan juga seringkali aktif membahas dinamika politik dan bahkan pada saat lalu sempat menjadi juru kampanye paslon-paslon tertentu. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.